Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali malam ini tanggal 31 Desember. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita melewati sepanjang tahun. Ya, kita dalam keadaan yang baik. Ya, sekalipun mungkin ada banyak masalah yang kita lewati, tapi Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya. Artinya kita masih hidup sampai di akhir tahun tanggal 31 Desember 2022, bahkan kita mempersiapkan hidup untuk memasuki tahun yang baru 2023. Biarlah kasih setia Tuhan ya tetap menjadi penopang hidup kita, dan biarlah kita boleh terus setia kepada Tuhan saudara. Ya, sebab firman Tuhan berkata lebih baik satu hari kita diam di rumah Tuhan daripada 1000 hari kita habiskan di tempat yang lain. Biar malam tahun baru ini kita ada dalam hadirat Tuhan, menghabiskan sisa tahun, sisa waktu di tahun ini dalam hadirat Tuhan, mengenang, mengingat, merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau tahun ini kami boleh lewati semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Semua karena kasih setia Tuhan di hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus introspeksi diri, memperbaharui apa yang perlu kami perbaharui, supaya kami bisa melangkah masuk di tahun yang baru yang tinggal beberapa jam lagi ke depan. Biarlah kami semakin berhikmat, semakin diberi anugerah oleh Tuhan untuk menapakkan kaki kami di tahun yang baru yang tinggal beberapa saat lagi. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan, dan kami mau naikkan pujian penyembahan kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Selama-lamanya Engkau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lebih lagi Engkau yang merasakan kasih setia Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih
kasih setiamu bagi hidup kami. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sembah Dia, Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Untuk setahun ini Tuhan sudah menyertai hidup kita. Katakan terima kasih ya Tuhan. Melewati banyak air mata, melewati banyak perjuangan, namun kasih setiamu yang menopang hidup kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersyukur saudara untuk tahun yang sudah kita lewati dengan kasih setia Tuhan bagi kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Engkau setia Tuhan. Amin. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan segala keperluan di hidup kami. Amin. Yang ku perlu, Engkau setia Tuhan. Amin. Yes Lord. Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu hanya karena kasih setiamu kami bisa ada sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Semua hanya karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus bersyukur. Kami mau syukuri tahun ini, di mana di hari terakhir kami masih dalam keadaan yang baik. Kami dapat memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan di hidup kami. Mari bawa syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini saudara. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan lebih lagi, katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia dalam hidup kami. Amin. Yesus yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur.
kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang setia, amin. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi katakan kami mau bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang setia, amin. Oh, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab banyak pergumulan yang bisa kita lewati karena anugerah Tuhan. Ada air mata, ada perjuangan yang berat di tahun-tahun yang lalu yang sudah akan kita lewati beberapa saat lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika melewati lembah air mata karena anugerah Tuhan, kita bisa kuat sampai hari ini. Karena itu katakan syukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk tahun yang sudah Engkau beri kepada kami. Katakan lebih lagi, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Bapa yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Selalu Kau sertai. Bahkan kami dapat melewati banyak hal Tuhan yang secara manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan menyertai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau memberi kami kekuatan ketika kami lemah dan tidak berdaya. Engkau beri kami pengharapan ketika kami jatuh. Engkau angkat kami kembali, Engkau bangkitkan lagi kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami percaya Engkau Allah yang akan terus menolong kami. Tahun ini kami sudah melewati dengan pertolongan-Mu Tuhan. Tahun depan kami akan masuki dengan iman bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuatlah yang akan menopang kami. Pertolongan-Mu itu selalu ada bagi kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur malam hari ini dengan iman. Kami mau katakan bahwa Engkau yang selalu menolong kami di hidup ini Tuhan. Dan selalu menolongku, selalu menjaga kami, amin. Menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tuhan, amin.
Tanpa seizin-Mu Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong. Yes, katakan dengan iman. Selalu Engkau menjaga kami Tuhan. Yes, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara kami Tuhan. Amin. Seumur hidup kami. Lebih lagi katakan dengan iman, Tuhan Engkau selalu menolong kami. Yes Lord, menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tanpa seizin-Mu Engkau yang selalu menolong. Yes Lord, amin Tuhan. Selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharakan hidup kami. Yes Lord Jesus. Lebih lagi saudara, engkau yang ragu memasuki tahun depan, dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kau selalu, Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Jangan takut saudara, kita masuki tahun yang baru dengan iman percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, bahwa Dia selalu menjaga kita, dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Apapun prediksi orang tentang tahun yang akan datang, kita percaya semua bisa berubah, tetapi Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Janjinya tidak pernah berubah, firman-Nya itu kekal. Karena itu kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menggoncangkan iman kami. Kami mau tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena itu ajar kami untuk percaya pada firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus perlengkapi setiap kami untuk masuk di dalam tahun yang baru dengan firman-Mu yang baru. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan menghabiskan ya malam ini di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kita banyak merenung akan kasih Tuhan, akan firman Tuhan, akan apa yang sudah kita jalani di tahun-tahun yang lalu.
Ya, dan biar kita menjadikan tahun kemarin adalah tahun pembelajaran. Jika ada banyak hal yang belum dapat kita raih terutama dalam perkenanan Tuhan, biarlah tahun ini kita mau semakin baik lagi. Ya, tidak usah bawa draft ya kepada Tuhan. Tahun ini saya mau mencapai ini. Tapi mari kita bawa kertas kosong kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tahun ini biar Tuhan menulis apa yang harus aku lakukan untuk aku boleh menggenapi rencana Tuhan di tahun ini. Saudara, saya ambil firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur 65, judul perikopnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan nyanyian syukur, dan kita juga mau memasuki tahun yang baru dengan nyanyian syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat-Nya. Ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua orang yang hidup. Ya, kata firman Tuhan. Jadi kita tahu pada zaman perjanjian lama itu nasar itu dianggap serius ya, dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Tidak ada seorang pun ya yang bernasar dan tidak dibayar. Jadi demikian juga tidak ada seorang pun yang diharuskan untuk bernasar. Tapi jika kita bernasar itu artinya sifatnya mengikat. Ya, jadi saudara, mungkin ada nasar kita di tahun yang lalu, tahun 2022 yang kita belum tepati kepada Tuhan. Ya, mari di tahun yang baru nanti 2023 kita berdoa agar kita bisa menepati nasar kita. Misalnya kita bernasar, Tuhan saya mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata kita masih jatuh bangun lagi. Mari bertobat saudara. Dan katakan, di tahun yang akan datang aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ayat 3 dikatakan, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ya, siapa yang dapat menjawab doa manusia? Tuhan. Tidak ada dewa-dewa lain, tidak ada ya kuasa-kuasa yang lain yang dapat menjawab doa. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menjawab doa-doa manusia, ya. Karena itu jika ada pun doa kita yang belum dijawab di tahun yang lalu, ya biar kita mau beriman, Tuhan Engkaulah yang menjawab doa-doa kami di tahun 2023. Semua doa kami Tuhan kabulkan, terutama doa memohon perkenanan dan kehendak Tuhan. Ayat yang keempat, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkau yang menghapuskannya. Ya, mungkin di tahun 2022 kita sudah berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi ternyata pelanggaran kita lebih besar ya, dan itu melebihi kekuatan kita. Ya, kita manusia, kita berkata saya sudah coba untuk hidup dalam kebenaran, tapi terus aja ada kejatuhan. Ya, saudara, Tuhan akan menghapuskan dosa kita asal kita memang tidak sengaja melakukannya. Kita sudah berusaha untuk hidup benar, kita berusaha untuk hidup kudus. Tapi ayat 4 ini berkata, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita, Dia mengerti batasan kekuatan kita. Ya, tetapi mintalah terus kepada Tuhan untuk memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melangkah di dalam kebenarannya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita tahu pada zaman perjanjian lama, tidak semua orang boleh datang ke rumah Tuhan. Ya, di antaranya saudara, orang-orang yang tidak boleh masuk di ruang ya, di dalam bait Allah dikatakan orang yang cacat, bahkan bangsa-bangsa lain tidak dipilih untuk datang. Tetapi dikatakan di sini, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu.
Ya, termasuk kita hari-hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat di dalam hadirat-Nya. Ya, kita setia terus mengikuti mesbah doa sepanjang dari tahun 2020 sampai tahun 2022, sekarang memasuki 2023. Saya yakin dan percaya kita kalau tidak dipilih Tuhan tidak mungkin, saudara. Ya, ada orang-orang yang setia yang terus mengikuti karena ada kerinduan di hati mereka. Itulah Tuhan yang memberi kerinduan itu. Karena tidak semua orang dipilih untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa lebih lagi mengerti kehendak Bapa. Tidak semua orang dipilih. Ya, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Termasuk hari ini saudara yang setia ada di mesbah doa, di mesbah syukur. Saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk lebih lagi mengerti isi hatinya. Untuk lebih lagi mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Karena itu kita patut bersyukur. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, orang-orang yang mendekat kepada Tuhan memilih untuk menghabiskan waktu-waktunya bersama dengan Tuhan, termaksud malam ini, malam melepas tahun. Banyak orang yang memilih melewati malam tahun baru ini di nightclub, dengan pesta pora, dengan hura-hura, mabok-mabok, ya. Banyak orang yang memilih menghabiskan malam tahun baru di tempat-tempat yang ya bukan di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita hari ini memilih untuk menghabiskan ya malam penghujung tahun ini dalam hadirat Tuhan, itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Ada rasa takut kepada Allah dalam hati kita, saudara. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan dan disuruh mendekat, karena tidak semua orang dipilih dan disuruh mendekat. Ya, banyak yang memang tidak punya hati, sekalipun bahkan mereka sudah mendengar suara Tuhan, tapi hati mereka tidak terketok. Di mana engkau menghabiskan malam penghujung tahunmu itu akan sangat menentukan bagaimana nanti engkau akan memasuki tahun yang akan datang, saudara. Dikatakan kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang dipilih untuk datang ke hadirat Tuhan, disuruh untuk mendekat di dalam pelataran Tuhan, mereka akan menjadi kenyang dengan segala kebaikan dari Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan. Imani, kita sudah bersungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Ayat 6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Tuhan akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Bahkan keadilannya akan dinyatakan dalam hidup kita dan Dia akan menjawab setiap doa-doa kita, saudara. Ya, ayat 7, engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Tuhan yang membentuk gunung, menegakkannya. Ya, jadi karena itu kita tidak salah memilih mendekat kepada Tuhan yang berkuasa dan di atas segala-galanya. Ayat yang ke-8, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Dikatakan Tuhan yang meredakan gelombang laut. Di penghujung tahun kita mendengar banyak berita-berita akan ada badai, ya akan ada bencana, akan ada banyak hal yang akan terjadi. Namun orang yang terus mengandalkan Tuhan, suka diam di dalam rumahnya, mereka akan mengalami keluputan. Ya, semua akan menimpa bumi ini, tapi orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, dijanjikan oleh firman Tuhan, ya mereka akan tetap hidup oleh iman dan percayanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Bahkan prediksi-prediksi akan tahun depan, masa tahun-tahun kegelapan, akan ada resesi. Tapi Tuhan berjanji
Bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang terus mengandalkan Dia, dikatakan Tuhan yang akan membuat indah tanah mereka. Dia akan mengaruniainya dengan kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air Allah penuh air. Dan Dia Tuhan yang akan menyediakan gandum bagi mereka yang mencintai Dia. Jangan takut, dunia berubah, keadaan berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan adalah yang menyediakan segala-galanya. Kita sudah melihat masa pandemi 2 tahun, tapi penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Itu cukup saudara membuat kita percaya kepada Tuhan. Imani bahwa kita akan mengalami hal-hal yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Ayat 11, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Bahkan segala hasil tanah, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhanlah yang akan menumbuhkannya. Ya, Tuhanlah yang akan memberkati apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Tuhan yang akan memberkatinya. Ya, karena berkat itu akan menyertai orang-orang benar. Kita sudah baca beberapa waktu yang lalu berkat dan kutuk. Kalau kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, ya mengikuti firman-Nya, maka berkat Tuhan akan menyertai kita. Ayat 12, pegang ayat ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Pegang ayat ini untuk tahun 2023. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, lemak berbicara tentang ya kelimpahan, ya. Tuhan memahkotai tahun-tahun hidup kita dengan kebaikan-Nya. Jangan pernah takut. Berkatakan, aku percaya tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan akan memahkotainya dengan kebaikanmu. Ya, tahun kebaikan Tuhan, tahun 2023 kita imani sebagai tahun kebaikan Tuhan. Ya, ayat yang ke-13, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggang kan sorak-sorai. 14, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ini adalah sebuah gambaran kelimpahan. Ya, ada kambing domba, ya bahkan lembah-lembah berselimutkan gandum. Ini berbicara tentang pangan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari saudara, kita imani bahwa Mazmur ini juga merupakan Mazmur tuaian yang akan memuliakan Allah. Ya, tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Kita imani tahun ini menjadi tahun kebaikan Tuhan. Tahun ini kita akan memuliakan nama Tuhan lewat semua kebaikan yang akan dinyatakan bagi kita. Ya, itu akan tercermin ya di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita ya untuk menjalani tahun depan dengan segala kebaikannya. Kita akan melihat Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya bagi kita, memberikan kepada kita lebih daripada yang kita butuhkan. Ya, dan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang layak kita terima. Kemurahan Allah, kebaikan Allah akan terus melimpah dan seharusnya itu membuat kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Imani tahun ini menjadi tahun kebaikan Tuhan. Ya, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Katakan, Tuhan, tahun ini kami mau menjadi tahun kebaikan Tuhan bagi kami. Dan menjadi tahun di mana kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau taat lebih lagi kepada Tuhan. Supaya segala kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Ya, saya juga berdoa bagi setiap saudara. Mari kita jalani tahun depan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita akhiri tahun ini dengan ya hati yang penuh syukur. Jika ada hal yang kita lakukan yang sudah melukakan hati Tuhan, kita minta ampun dan minta anugerah Tuhan supaya tahun depan menjadi tahun kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau renungkan saudara firman ini. Tuhan, pegang tangan kami di tahun ini dan tahun yang akan datang.
Biar segala kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau, jangan lepaskan hidup kami. Katakan bersama saudara, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan, Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan di tahun yang akan datang. Biar kebaikan-Mu kami boleh alami. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih buat tahun 2022 yang sudah kami lewati. Terima kasih buat segala suka duka di tahun ini Tuhan. Beberapa saat ke depan kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kami tidak berani melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Kami tidak berani melangkahkan kaki di tahun 2023 tanpa penyertaan-Mu Bapa. Biarlah tahun 2023 menjadi tahun kebaikan Tuhan bagi kami. Menjadi tahun kebaikan-Mu. Engkau akan tunjukkan kemurahan-Mu bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Bagi orang dunia tahun depan akan menjadi tahun resesi, tahun kegelapan. Tapi bagi kami tahun depan akan menjadi tahun kebaikan Tuhan. Di mana kami akan melihat Engkau menyertai orang-orang-Mu yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Engkau. Sehingga kami menjadi terang di dalam kegelapan. Pakai hidup setiap kami Bapa untuk sungguh-sungguh menjadi terang-Mu di tahun yang akan datang. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu, jemaat mesbah doa. Mereka yang terus setia ada di mesbah doa. Mereka yang Kau pilih untuk mendekat kepada hadirat-Mu, untuk diam di pelataran-Mu. Hamba percaya mereka akan menikmati dan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu ya Tuhan. Peliharakan umat-Mu, peliharakan setiap kami dalam kebaikan-Mu. Kami tidak dapat berharap pada sesuatu yang lain di tahun yang akan datang. Kami hanya berharap kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang doanya belum dijawab. Biarlah terus setia mencari Engkau sampai kami melihat jawaban doa kami digenapi. Kami tidak minta banyak, kami hanya minta biar perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Berkati umat-Mu, mereka yang masih masalah di tahun-tahun ini. Biarlah mereka memasuki tahun yang baru dengan iman pengharapan yang lebih lagi kepada Tuhan. Sehingga yang terikat dengan dosa-dosa akan dilepaskan. Datang pada Tuhan secara pribadi saudara, bawa hidup-Mu. Maka Tuhan akan melepaskan engkau dari segala ikatan dosa dan bawa hidup dalam perkenanannya. Yang sakit, yang bergumul dengan sakit penyakit. Terus perkatakan, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan bilang, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Ada pengharapan yang baru di tahun yang akan datang. Engkau yang memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Karena itu kami percaya kepadamu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Setiap mereka yang rindu pemulihan keluarga. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan bagi bangsa kami. Tahun kebaikan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Penyertaan Tuhan sempurna. Biar orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Bagi saudara yang mengimani tahun depan adalah tahun kebaikan Tuhan, mari angkat tangan-Mu saudara. Tuhan kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Lebih dari tahun 2022, di tahun 2023 kami akan masuki dengan segala kebaikan Tuhan dan berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu Bapa berkati anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Turunlah kiranya berkat
damai sejahtera, sukacita, berkat kelimpahan gandum. Bahkan apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Kau pilih mendekat di pelataran-Mu. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kami. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tinggalkan tahun 2022 dan selamat memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati